Tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Aku langsung menoleh. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata ada seorang ibu-ibu yang juga memakai seragam pabrik. Lalu ibu itu berkata pelan, "Jangan senang dulu, Dek. Dia masih ikut kamu pulang." Halo semuanya. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Di malam ini, aku akan membawakan sebuah kisah horor tentang pengalaman seseorang yang bekerja di sebuah pabrik udang. Kisah ini dikirim oleh seorang perempuan bernama Maya. Kejadian ini bermula saat Maya baru saja lulus SMA. Sebenarnya Maya ingin melanjutkan kuliah, tetapi dia tidak ingin membebani orang tuanya. Akhirnya Maya memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu, sambil mengumpulkan uang untuk biaya kuliah nanti. Maya mencari pekerjaan bersama teman dekatnya yang bernama Rina. Mereka melamar ke banyak tempat, hingga akhirnya mendapat panggilan interview di sebuah pabrik udang yang memproduksi berbagai frozen food seperti nugget, bakso, dan siomay. Pabrik itu sudah berdiri sejak lama, bahkan sejak sekitar tahun 1970-an. Saat datang interview, Maya dan Rina bertemu seorang perempuan lain bernama Dita. Usia Dita lebih tua dari mereka, sekitar 28 tahun, dan sudah menikah. Walaupun begitu, mereka cepat akrab dan bahkan saling bertukar nomor WhatsApp. Setelah interview selesai, ternyata Maya, Rina, dan Dita sama-sama diterima bekerja sebagai operator produksi. Sistem kerjanya cukup berat. Mereka harus menjalani masa training selama 1 bulan dengan jam kerja dari pukul 7 pagi sampai 6 sore. Jika lolos training, mereka akan menjadi karyawan tetap dengan sistem shift. Shift pagi dari jam 7 pagi sampai 8 malam. Shift malam dari jam 7 malam sampai 7 pagi. Keesokan harinya Maya dan Rina mulai training. Saat sampai di pabrik, mereka harus mengganti pakaian dengan seragam khusus di ruang ganti yang berada dekat toilet. Saat sedang berganti baju, Maya dan Rina baru sadar kalau Dita belum terlihat. Namun karena mereka langsung masuk ke area produksi untuk training, mereka tidak sempat memikirkan hal itu lagi. Saat jam istirahat, Maya akhirnya mengirim pesan kepada Dita dan menanyakan kenapa dia tidak masuk kerja. Saat jam istirahat, Maya akhirnya mengirim pesan kepada Dita dan menanyakan kenapa dia tidak masuk kerja. Dita menjawab bahwa dia sengaja tidak datang karena suaminya tidak mengizinkan bekerja di pabrik dengan jam kerja yang terlalu panjang. Training hari pertama akhirnya selesai sekitar jam 6 sore. Sebelum pulang, Maya dan Rina kembali ke ruang ganti untuk mengganti pakaian. Saat itu ruang ganti sangat sepi. Setelah selesai berganti baju, Rina pergi ke toilet dan meninggalkan Maya sendirian di ruangan itu. Karena kelelahan setelah bekerja selama 11 jam, Maya duduk bersandar di lantai dan tanpa sadar tertidur. Dalam tidurnya, Maya bermimpi melihat seseorang memakai seragam pabrik yang sama. Awalnya wajah sosok itu samar-samar, tetapi lama-lama terlihat jelas. Wajahnya hancur, penuh luka, dan mengeluarkan darah serta cairan seperti nanah. Sosok itu hanya diam menatap Maya, tetapi perlahan-lahan mendekat. Semakin dekat sosok itu, dada Maya terasa semakin sesak. Tiba-tiba Maya terbangun dengan napas terengah-engah. Rina sudah kembali dari toilet dan bertanya, kenapa Maya terlihat ketakutan? Maya mengira ia hanya terlalu lelah. Mereka pun pulang bersama. Tiba-tiba Maya terbangun dengan napas terengah-engah. Rina sudah kembali dari toilet dan bertanya, kenapa Maya terlihat ketakutan? Maya mengira ia hanya terlalu lelah. Mereka pun pulang bersama. Di perjalanan pulang, mereka berhenti makan di sebuah warung pecel lele. Saat sedang makan, Maya tiba-tiba
melihat sosok yang sama seperti di mimpinya berdiri di seberang jalan. Sosok itu tersenyum dan melambaikan tangan ke arah Maya. Maya langsung berteriak ketakutan. Namun ketika dia melihat lagi, sosok itu sudah menghilang. Malam itu, mereka langsung pulang. Saat melewati jalan yang gelap, Maya kembali melihat sosok itu berdiri di tengah jalan. Maya langsung mengerem motornya mendadak. Sejak malam itu, Maya sering mengalami mimpi buruk dan gangguan aneh di pabrik. Pemilik warung dekat pabrik, seorang ibu bernama Puratna, bahkan pernah berkata kepada mereka, "Kalau kerja, jangan bengong ya." Banyak anak baru yang kesurupan di pabrik itu. Gangguan semakin sering terjadi. Maya kadang melihat bayangan lewat sekilas. Kadang juga mendengar suara seperti perempuan tertawa dari arah mesin produksi. Setelah 1 bulan training selesai, Maya dan Rina resmi menjadi karyawan tetap. Namun mereka mendapatkan shift yang berbeda. Maya mendapat shift malam dari jam 7 malam sampai 7 pagi. Sedangkan Rina mendapat shift pagi. Suatu malam, sekitar jam 3 pagi, Maya pergi ke toilet untuk mencuci muka karena mengantuk. Di dekat tangga menuju toilet, Maya kembali melihat sosok wanita dengan wajah rusak itu. Kali ini, sosok itu tertawa keras dan mengeluarkan bau amis yang sangat busuk. Sosok itu terus mendekat hingga akhirnya Maya pingsan. Ketika sadar, Maya sudah berada di klinik pabrik. Keesokan harinya, Maya pulang kerja. Saat di ruang ganti, tiba-tiba ada seorang ibu yang menepuk pundaknya dari belakang dan berkata, "Jangan senang dulu, Dek. Dia masih ikut kamu pulang." Ucapan itu terus terngiang di kepala Maya. Dalam perjalanan pulang, ban motor Maya kempes karena menginjak paku. Ia berhenti di tempat tambal ban. Saat hendak membayar, tukang tambal ban itu berkata, "Yang di belakang itu kerja di pabrik juga, Neng." Padahal Maya tahu tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Akhirnya, Maya memutuskan untuk resign dari pabrik itu. Namun gangguan belum berhenti. Bahkan setelah berhenti bekerja, Maya masih sering bermimpi didatangi sosok itu. Ia mencoba membuang seragam pabriknya, tetapi anehnya seragam itu selalu kembali muncul. Setelah menceritakan semuanya kepada Rina, Maya akhirnya membakar seragam itu. Setelah seragam itu, banner-banner terbakar habis. Gangguan yang dialami Maya perlahan menghilang. Sejak saat itu, sosok wanita berwajah hancur itu tidak pernah muncul lagi.